Bu Wes? Iya, formasi yang menurut kita juga sangat agresif, tapi sebagai perbandingan ya mungkin saya jadi ingat ketika di Piala AFF kita itu unggul 1-0 ketika Brunei bermain dengan 11 pemain. Kita baru mencetak 6 gol. Ya, ini formasi 4-2-4 yang tadi saya bahas, Bung Wes. Ini bisa menarik jadi, sekali, ya. di mana Klok dengan Sandy Walsh akan bermain di tengah, sedangkan 4 striker akan diturunkan oleh Sinteyong di babak pertama ini. Semoga ada perlawanan lini tengah Brunei tidak menyulitkan dua gelandang kita untuk memanjakan 4 penyerang. Ya, tidak ada hal yang menarik ketika di lini belakang, tidak ada kejutan untuk kubu Brunei Darussalam. Apakah 4-4-2 ataukah 4-5-1 menguasai lini tengah? Tadi saya katakan kalau Brunei membiarkan sayap-sayap kita punya ruang, mereka nggak kesulitan. Pasti mereka mengunci ruang kiri kanan sayap kita supaya bermain lebih ke tengah, dan itu memudahkan mereka kalau mereka menumpuk 5 gelandang. Ya, kita lihat ini 4-5-1 seperti yang diturunkan oleh pelatih Mario Rivera menghadapi Indonesia di Brunei Darussalam. Saya Tino Nugroho bersama dengan Bu Wesley Hutagalu akan menemani Anda tentunya pemirsa menyaksikan jalannya pertandingan di malam hari ini. Indonesia seperti kita saksikan menggunakan jersey berwarna merah-merah, sedangkan Brunei Darussalam menggunakan jersey berwarna biru-biru. Ya, 11 kali pertemuan sebelumnya Indonesia mampu 8 kali memenangkan pertandingan, sedangkan Brunei Darussalam 2 kali serta 1 kali berakhir dengan hasil imbang. Akan bagot satu pemain andalan di belakang, yang ke dalam kali ini kita lihat Sandy Walsh juga hadir. Satu upaya dari Yazid tadi, mampu dihalau saja keluar lapangan pertandingan. Masih kembali kita lihat pemirsa, Azam keluar lapangan pertandingan, Pratama Arhan. Satu pemain yang tergantikan di posisi kiri dari tim nasional Garuda. Ada baiknya kita menghitung Bung Tio, berapa kali Brunei bisa masuk kotak penalti kita, dan itu dari sisi mana, itu berbahaya kalau nanti di laga kedua. Out of attack sepertinya dengan 4-2-4. Tempatkan 4 pemain berkarakter menyerang di depan. Hoki Caraka, Deddy Sulistiawan, Dimas Derajat dan juga Sadil Ramdhani. Sedangkan Mark bersama dengan Sandy Walsh bermain di holding midfielder atau pemain tengah. Rizky Ridho, Sandy Walsh, Slawi Makualam kali ini. Harus lebih sabar Indonesia untuk bisa membongkar pertahanan lawan dan menciptakan gol cepat. Itu akan menimbulkan ketenangan untuk bisa menyelesaikan atau menciptakan banyak gol dalam pertandingan menghadapi Brunei Darussalam di malam hari ini. 1 gol dulu Bung Brunei untuk menghentarkan pertahanan Brunei, Bung Tio. Pelan-pelan, jangan sampai bikin kesalahan. Oh, hampir sampai kita lihat sebuah kesalahan tadi. Mampu diintersap kembali, sebuah kesalahan dilakukan oleh Daniel. Para ke dalam bagi Indonesia, Sadil Ramdhani main di Liga Malaysia. Kali ini mendapatkan kesempatan bagi dirinya tampil sebagai starting line-up menghadapi Brunei Darussalam. Mark Klok, masih Mark Klok. Kita lihat hampir seluruh pemain dari Brunei di daerah pertahanan berhasil. Pratama Arhan kali ini lepaskan umpan yang masih mampu dihalau kembali keluar kotak penalti. Ya, cukup tenang, kita lihat bagaimana seorang Asnawi bermain di tengah ya. Kembali sebuah umpan ke dalam kotak penalti, dihalau kembali pemirsa. Datang kembali Mark Klok. Hampir seluruh pemain Brunei Darussalam bermain di area pertahanan mereka. Elkan Bagot, Dendi, Pratama Arhan, masih Pratama. Kita lihat kembali mencoba sisi lapangan yang lain. Lalu Mark Klok, Slawi Makualam, masih Asnawi. Tidak terpancing kita lihat para pemain dari Brunei Darussalam. Pratama Arhan angkat bola kali ini masih mampu dihalau kembali oleh Muiz. Terjadi kebelut. Kesempatan kali ini sebuah tendangan yang masih melebar dari Hoki Caraka di samping gawang Haimi Abdullah Nyaring. Ini yang kita tunggu, keberanian anak muda Hoki Caraka dalam pertandingan ini memunculkan tentunya di malam hari ini. Mark Klok lebar ke kiri, ada Pratama Arhan. Masih Pratama Arhan coba mencari celah untuk bisa melakukan umpan. Mark Klok kali ini pemirsa, sebuah peluang Sandy Ramdhani. Masih Sandy Ramdhani, masuk kotak penalti Sandy Ramdhani. Ini ada kesempatan untuk melakukan sebuah tendangan tadi. Keputusan yang baik oleh Sandy. Bola kali ini, mengenai dan kita lihat masuk. Gol! Dimas Derajat
hanya membutuhkan waktu 6 menit untuk bisa menciptakan gol pertama bagi tim Garuda di pertandingan malam hari ini. 1-0 Indonesia atas Brunei Darussalam. Gol keempat Dimas ya untuk tim nasional senior. Dan kita lihat bagaimana proses terjadinya gol. Sabar melakukan umpan ke tiang Ini yang kita jauh butuhkan, Mojo. Sabar saja, bongkar pelan-pelan, terbongkar sendiri itu pertahanan Brunei. Saya Maku Alam, sebuah heading yang sangat baik dari Hoki Caraka tadi. Bola pantul diselesaikan dengan baik oleh gol indah dari Dimas Derajat. 1-0 untuk tim nasional Indonesia. Baik pemirsa, saya akan mengajak Anda langsung bergabung kembali dengan Gelora Bung Karno Senayan Jakarta bersama dengan Bung Ahai, Hadi Gunawan, dan juga Bung Ma'ruf El-Rumi. Kini Indonesia unggul. Sandy Walsh. Sandy Walsh kini kepada Sadil Ramdhani. Unggul 1-0 Indonesia. Masih Sandi. Pemain akal klub Belgia Mechelen. Umpan panjang pada Arhan Pratama. Gagal terlalu jauh tadi. Umpan yang diberikan oleh Sandy Walsh kepada Arhan Pratama di sisi kiri atau sisi kanan pertahanan dari Brunei Darussalam. berhasil mengandalkan bola Indonesia menjadi 2-0 di babak pertama ini, Bung Wes. Ya, pelan-pelan mulai meningkat potensi serangan kita, dan kalau dari kita lihat ya Bung Tio, dari sisi kanan pertahanan Brunei dihajar terus, tapi begitu bola mati sisi kiri yang memberikan andil menjadi sebuah gol bagi Indonesia. Ya, kita lihat kembali proses terjadi gol dari sebuah sepak pojok, langsung mampu disambar dengan cepat ke kanan dari Rizky Ridho, mampu membobol gawang Brunei Darussalam kembali yang dijaga oleh Jaime Abdullah Nyaring. Awal yang sangat baik, kepercayaan diri, bermain sangat fokus, ini yang diharapkan dari penampilan tim nasional malam hari ini. Berbeda dengan Piala AFF, Bung Tio, ketika kita Tim Garuda kali ini, jauh ini belum full speed ya. betul. Ya, kita lihat lemparan ke dalam, jadi sebuah andalan dari Pratama Arhan. Kemudian apakah ini akan membuat sebuah kesulitan di bawah mister gawang dari Brunei Darussalam. Pratama Arhan bersiap-siap dilakukan kali lemparan ke dalam Pratama Arhan. Kita lihat di samping juga sebuah tendangan tadi. Kali ini masih jauh dari sasaran seperti tidak mengenai
lihat tadi ya. Kali ini masih Mark Klok coba membangun serangan, berikan bola kepada Dendi Sulistiawan, bergerak di sisi sayap kiri kali ini. Dendi lepaskan umpan, pemirsa, dihalau saja tadi, masih ada kesempatan. Aslan Makualam lebar ke kanan kembali, Sadil Ramdhani. Masih Sadil, dua pemain sekaligus kita lihat tidak memberikan ruang bagi Sadil Ramdhani untuk bisa melepaskan umpan. Klok kali ini melebar ke kiri. Terbuka ruang bagi Pertama lepaskan umpan. Oh, ditinju saja oleh Aime Abdullah Nyari. Han lakukan yang jauh kali ini. Coba diantisipasi kali ini ada Sadil Ramdhani. Ya, coba direbut cepat sekali. Serangan balik coba dibangun oleh Azam. Kita lihat terlambat bagaimana transisi menyerang yang dilakukan oleh para pemain Brunei Darussalam. Kembali jatuh di kaki para pemain Indonesia. Sulit ya untuk transisi bertahan menyerang dengan cepat ketika hampir semua pemain Brunei membangun pertahanan menghadapi gempur Indonesia. Saat mereka mendapatkan bola, transisinya memang pasti akan sulit untuk seimbang antara bertahan dan menyerang. Elkan Bagot. Bukan bola dipotong saja pemirsa kali ini oleh Muiz. Dan bola pada Hoki Caraka. Sandy Walls. Mark Klok. Posisi kiri pertahanan dari lawan. Masih berhasil kita lihat Dendi Sulistiawan. Terlalu mudah dibaca. Dihalau kembali keluar kotak penalti oleh para pemain dari Brunei Darussalam. Lihat. Kita lihat sudah semakin terbuka. Mark Klok. Masih Mark Klok. Lepaskan umpan yang jauh. Oh, terlalu jauh bagi Sadil Ramdhani tadi. Mencoba untuk mengeksekusi dengan sebuah tendangan langsung maksudnya. Sebuah skenario yang sangat baik dimainkan oleh Mark Klok. Beda ya kalau ketika Mark Klok mulai membangun serangan. Chemistry sudah terlihat, eksekusinya saja. Pelanggaran dan memang kali ini sebuah sudut yang berbahaya bagi Nadeo Argawinata. Kita lihat pemirsa, satu kesempatan bagi Brunei Darussalam untuk bisa menciptakan gol. Dan kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain membangun pagar betis termasuk Elkan Bagot. Nadeo Argawinata kali ini bersiap-siap di bawah Mister. Pagar betis yang dibangun oleh para pemain Indonesia menghasilkan sebuah sepak pojok pertama bagi Brunei Darussalam. Melihat kali ini kembali set piece bola mati. Kesempatan bagi Brunei Darussalam. Sebuah set piece bola mati sepak pojok pertama di babak pertama ini. Nadeo mengatur rekan-rekannya di bawah Mister Gawang Indonesia. Kita lihat juga bagaimana pelatih Mario Rivera coba memberikan instruksi bagi anak asuhnya untuk mencari ruang kosong, memanfaatkan kesempatan set piece bola mati ini. Azam akan mengambil kesempatan set piece bola mati atau sepak pojok untuk Brunei Darussalam. Kita saksikan pemirsa. Sudah lakukan Azam. Oh, memantulkan ke tiang dekat kali ini. Sebuah umpan kembali berbahaya pemirsa. Tidak ada pemain dari Brunei Darussalam di sana. Beruntung kita lihat mampu dihalau dengan cepat. Kali ini Nadeo sudah lakukan pemirsa. Oh, berbahaya kita lihat kali ini. Mampu diblok dengan baik oleh Mark Klok. Satu upaya dari Brunei Darussalam. Bukan pelanggaran. Sempat tanpa pengawasan ya sepertinya. Sempat tanpa pengawasan di dalam kotak penalti itu berbahaya. Harus ada perubahan dari koordinasi pertahanan kita. Ya, kita lihat sebuah tackle yang cukup berbahaya dari Nazir tadi mengenai Dendi Sulistiawan. Menurut wasit adalah sebuah pelanggaran. Kita lihat ada protes keras dari Mario Rivera, pelatih dari Brunei Darussalam. Ya, saya 50-50 juga sih. Rata Marhan, umpan kali Dendi Sulistiawan terlalu deras. Sulit sekali bagi. Dan sangat menarik, mereka tidak ingin mengulang walaupun sempat berkelakar akan memakai pola 118 Bung Maru. Betul, karena mereka tahu betul kualitas dari para pemain Indonesia. Yang pertama, yang kedua tentu adalah bagaimana mereka tahu Gagal memberikan umpan kepada Asnawi. Kontrol Asnawi sangat baik ke belakang pada Rizky Rido. Masih Rizky, umpan panjang ke kiri kepada Dendi Sulistiawan. Maksudnya umpan pendek kepada Dimas Derajat, tapi terlalu jauh tadi Bung Maru. Sulaiman. Elkan kembali ke kepada Sandi. Sadil Ramdhani sangat baik. Shooting langsung dan hampir saja tadi bola menyentuh kaki dan berbelok arah
tapi bola terlalu jauh dari sasaran Bung Maru. Ya, passing pendek 1-2 kombinasi antara Ricky Kambuaya bersama dengan pemain yang juga baru masuk tadi. Kita saksikan Ramadan Sananta, tapi kemudian ada tembakan yang dilakukan oleh Ricky, tapi masih bisa diblok oleh pemain dari Brunei Darussalam. Dengan penjuru Indonesia, Sadil baik. Oh, Sandy Walsh, luar biasa Sandy Walsh. Kotak penalti, jelas penalti. Sebuah akselerasi yang sangat cerdik dan pintar dari Sandy Walsh. Langsung masuk ke kotak penalti dan resikonya harus dijatuhkan Bung Maruf. Ya, dan saya pikir ini sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemain belakang malam hari ini. Kita lihat. Oh, jelas penalti yang sangat mutlak tadi. Ya, Dilakukan oleh nomor punggung 6 Muhammad Nazar Zulkifli. Tapi nampaknya Sandy Walsh tidak mau mengambil penalti dan diserahkan kepada Ramadan Sananta. Semoga saja Ramadan Sananta mampu memikul tanggung jawab. Inilah Ramadan Sananta. Pemain yang baru saja memperkuat Indonesia di Asian Games. Lakukan sudah dan masuk. 3-0. Alhamdulillah. Indonesia menambah keunggulan melawan Brunei pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Bung Maruf. Dan Indonesia unggul 3-0 sementara ini. ya, melanjutkan rekor positif, selalu menang di atas 3 gol timnas Indonesia sejak tahun 1990. Ramadan Sananta, sebuah eksekusi yang indah, sebuah penalti yang sangat mematikan, tidak bisa diantisipasi sama sekali oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam. Gol yang luar biasa, gol yang indah dari Ramadan Sananta. Ya, gol kedua Ramadan Sananta di tim nasional senior Indonesia dan dua-duanya dicetak ke gawang Brunei. Gol pertama Ramadan Sananta dicetak saat melawan Brunei di Piala AFF 2022 di Kuala Lumpur. Ini adalah gol keduanya juga melawan Brunei. Sebuah torehan yang masih Witan ke tengah kotak penalti. Asnawi, Ricky Kambuaya shooting dan gol! Alhamdulillah, Ramadan Sananta mencetak gol keduanya di pertandingan ini, sekaligus menjadi gol keempat Indonesia dan gol ketiganya di tim nasional Indonesia. Ramadan Sananta, alhamdulillah Bung Maruf. Ya, marhaban ya Ramadan, masuk dan kemudian bagaimana dia mengubah permainan. Kita lihat sebuah gol yang indah, diawali dari umpan tarik Witan Sulaiman, bola dilepaskan dan kemudian ditembak. Kita lihat, saksikan Ricky Kambuaya menembak keras, dan kita saksikan bola rebound. Ramadan Sananta melakukan eksekusi dengan tepat, berada dalam saat yang tepat, momen yang tepat, dan mengusir bola dengan tepat. Inilah yang diperlukan oleh seorang striker, mampu memposisikan atau mencari posisi yang setidaknya akan dihampiri oleh bola, mengingatkan kita pada Inzaghi. Dan kita harus melihat bagaimana keputusan cerdik dari seorang pelatih Sintayong ketika melakukan perubahan pemain ya Bung ya. Perubahan yang dilakukan langsung berdampak signifikan. Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, ditambah juga Ramadan Sananta tadi. Oh, umpan ada Asnawi, mencari rekan Asnawi, kembali kepada Sandi. Lebar dia kepada Elkan Bagot, masih Elkan, umpan dia kepada Arhan Pratama, masih Arhan, 1-2 dengan Witan Sulaiman, menerima bola, umpan kembali ke tengah pada Sandy Walsh, pendek saja pada Asnawi, masih Asnawi, berusaha menggocek tadi, sangat baik, kembali bola jatuh di kaki Asnawi lagi, masih Asnawi, melebar cepat bola kepada Sadil Ramdhani, 1-2 kepada Ramadan Sananta, masih Sadil Ramdhani, sangat baik Sadil Ramdhani, masih Sadil Ramdhani, masih ambil ancang-ancang dia, tidak jadi memberikan umpan. Ada Sandy Walsh ke kiri pada Witan Sulaiman, kembali 1-2 dengan Sandy Walsh lagi, masih Sandy Walsh mencari rekan ke kanan, umpan kepada Sadil Ramdhani, satu pendek lagi kepada Dimas Derajat, kembali lagi kepada Sadil Ramdhani. Ada, kita lihat dia di lapangan tengah Indonesia, Sandy Walsh melebarkan bola kepada Arhan Pratama, masih Arhan, satu akan diberikan kembali kepada Elkan Bagot di belakang, masih Elkan, pendek langsung kepada Ricky Kambuaya, berputar-putar di kotak penalti, masih Elkan, kembali kepada Arhan Pratama lagi, masih Arhan, kembali lagi kepada Witan, di tengah kita ada Rizky Ridho maju ke depan, arahkan kepada Asnawi, mengurung para pemain Indonesia, kembali lagi kepada Sandy Walsh, kembali kepada Asnawi, pendek kepada Sadil, masih Sadil, membawa bola, angkat langsung, ke gol!
5-0. Alhamdulillah. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik Bung Maruf. Sungguh indah. Malam ini kita lihat sangat cantik di Mas Derajat Bung Maruf. Kita melihat bagaimana sebuah aksi, sebuah kualitas, sebuah kolektivitas yang diberikan oleh para pemain Garuda ini. Sadil Ramdhani, umpan yang matang, tandukan yang sempurna, dan tidak bisa diantisipasi sama sekali oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam, Jaime Yaring. Kita lihat kualitas Garuda Piala Dunia 2026. Senyum dari Presiden Indonesia Joko Widodo. Dan tentu saja dengan kemenangan besar ini atau keunggulan besar ini, Indonesia tinggal membutuhkan hasil imbang dan kalah pun tidak boleh lebih dari 4-0 Bung Maruf. Dan suatu yang bisa dibilang langkah kita sudah cukup mulus untuk bisa maju ke putaran kedua Bung Maruf. Ya, ini sudah setengah kaki untuk Indonesia sudah berada di putaran kedua. 1/3/4 kaki Bung Maruf. Ada oleh Haming Yaring sepanjang pertandingan. Kita saksikan. Tapi sundulannya juga luar biasa, Bung. Heading yang sangat baik, sangat akurat sebenarnya tadi yang dilakukan oleh Ramadan Sananta. Gagal mencetak hat-trick, kita lihat tadi Ramadan Sananta, dan nampaknya Haming Yaring masih mendapatkan sedikit perawatan. Masih terduduk. Rivera masih cukup pusing jika di Piala AFF. Sedikit menyalahkan wasit yang asal Korea saat itu. Dan entah alasan apa yang akan dipakai Rivera saat kalah 5-0 atau mungkin bisa lebih di pertandingan ini Bung Maruf. Saya pikir tidak ada lagi alasan ya, karena wasit juga memimpin pertandingan dengan baik juga. Tapi memang bagaimana faktor kualitas, faktor kemampuan. 2012 di pertandingan uji coba. Asnawi belakang pada Egy Maulana Fikri. Pelan saja kita pada Sandy Walsh. 1-2 sangat baik kita lihat. Egy Maulana Fikri angkat tadi. Oh, gagal tadi. Direbut lagi oleh Ricky Kambuaya. Shooting dengan kaki kanannya. Gagal kembali. Ada Asnawi meraih bola. Umpan pendek kepada Egy. Masih Egy. 1-2 dengan Ricky Kambuaya. Umpan Egy lagi. Ada Ricky Kambuaya. Oh, gagal Ricky. Bola jatuh lagi di kaki Asnawi. Serangan bergelombang dari Indonesia. Masih sulit dihentikan. Kembali Asnawi. Angkat langsung. Arahkan kepada Ricky. Ada Witan. Ke belakang kepada Egy. Oh, sayang, sangat disayangkan. Gagal diraih para pemain Indonesia. Sangat leluasa mendominasi Indonesia lewat kaki. Elkan Bagot. Ke kiri kepada Saint Patinama. Ke tengah ada Sandy Walsh. Masih Sandy. Umpan pendek pada Egy Maulana Fikri. Umpan melebar dia kita tepati oleh Asnawi. Masih Asnawi. 1-2. Ada Ricky Kambuaya. Witan Sulaiman. Angkat langsung. Dipetik di udara dengan sangat cantik oleh Haming Yaring tadi Bung Maruf. Ya, ini permainan yang kita lihat, ini permainan yang kita nantikan, ini permainan yang kita rindukan, sebuah permainan kolektivitas, sebuah permainan tim yang menurut saya sangat baik sekali diperagakan oleh para pemain Indonesia. Menambah golnya tetap menjadi 5-0 dan 5 menit tambahan waktu di babak kedua ini Bung Maruf. Ya, tadi ada sebuah kesempatan antara Egy Maulana bersama dengan Ramadan Sananta. Tapi ada sebuah tembakan yang kemudian dilakukan juga oleh Witan Sulaiman, tapi tepat di pelukan dari penjaga gawang Haming Yaring. Haming Yaring, tendangan dari gawangnya cukup jauh tadi. Ini bola kembali dikuasai pada pemain merah putih Saint Patinama. Langsung cepat arahkan kepada Witan, sangat cepat Witan. Langsung ke kotak penalti. Ada Rahmat. Oh, ada Dimas shooting langsung dan gol! Dimas Derajat menambah keunggulan Indonesia menjadi 6-0. Sebuah skor yang pernah tercipta di tahun 89 di SEA Games 89 Brunei Darussalam. Di SEA Games 89 Kuala Lumpur Bung Maruf. Dimas Derajat. Ya, di SEA Games 1989. Sangat luar biasa, kerja keras, kecerdikan, dan kemudian tembakan yang tidak keras, tapi menyusur ke dalam gawang. Lagi-lagi tidak bisa dihentikan oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam, Haming Yaring. Ini adalah setengah lusin gol dilesakan oleh timnas Indonesia. Kemenangan 6-0 kedua, keunggulan sementara ini setelah SEA Games 89 Kuala Lumpur. Masih di bawah kemenangan Indonesia
di Piala AFF 2002. Kegembiraan dari Presiden Joko Widodo atas keunggulan sementara Indonesia atas Brunei. Serangan cepat dari Hakimi Yazid. Bukan sebuah pelanggaran Asnawi. Umpan pendek saja kepada Ricky Kambuaya. Oh, umpan terobosan. Arahkan kepada Ramadan. Bisa terkejar Ramadan. Jangan menyerah. Gagal tadi Bung Ma'ruf. Ya, effort yang luar biasa. Belum berhenti. Belum mencoba untuk menganggap pertandingan selesai. Masih terus memburu bola, mengejar bola. Dan kalau bisa menambah gol sekaligus menyamai rekor ketika menang dengan skor telak 7-0. Memberikan kado indah setelah lama kita tidak bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Bung. Ya, memang di pertandingan FIFA Matchday sebelumnya Indonesia bermain di luar Gelora Bung Karno, yaitu di Gelora Bung Tomo saat menang 2-0 atas Turkmenistan saat itu, Bung Ma'ruf. Betul, dan setelah itu juga Pertandingan nampaknya akan segera berakhir. Wasit asal Iran, Dian Haidari, belum menit panjang nampaknya. Wasit